Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah, tullab wa talibat. Alhamdulillah malam ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Simla. Semoga antum sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini juga Al-Ustadz Ahmad Robani LC sudah bergabung di room Zoom untuk memulai pembelajaran. Taib agar mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Al-Ustadz Ahmad Robani LC hafizahullah ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Barakallahu fikum, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum, ikhwani al-muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kita kelonggaran, kesehatan, keamanan, dan kelancaran insyaallah. Bismillah. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena malam ini kita insyaallah bertemu kembali dalam program Simla ini, dan insyaallah kita ngawali kitab kedua yaitu bab i'rab ya, dan sekaligus langkah ketiga. Jadi setelah kita mengenal al-usul pertama di langkah pertama ya, kemudian langkah kedua anwa'ul usul, macam-macamnya usul. Al-usul harus sudah ma'ruf ya. Kalau menyebut al-usul berarti isim, fi'il, dan huruf. Anwa'ul usul, macam-macam usul adalah macam-macamnya isim dan macam-macamnya fi'il dan huruf. Kemudian langkah ketiga kita akan mengenal i'rab ya. Kita akan mengenal i'rab dan akan mempelajarinya malam ini insyaallah bismillah. Nah, dan ini yang sudah Ana sampaikan bahwa kalau sudah bisa ng'i'rab, itulah sudah bisa nahu ya. Kemudian nanti tinggal menyempurnakan langkah keempat yaitu bisa kalam. Mengerti kalam, susunan kalimat dalam bahasa Arab ya. Barakallahu fikum. Insyaallah seperti biasa saya akan ditemani salah satu peserta ya. Ana cek dulu. Ustadz Roni maujud? Ustadz Roni? Sepertinya Ustadz Roni belum masuk ya. Mungkin yang lain Ustaz. Yang siap bersama saya. Bisa angkat tangan. Ustadz Alwi Peter, Masya Allah ya, tafadhal Ustadz. Alhamdulillah Ustaz. Ya, ya. Nah, sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik. Tafadhal dibaca langsung. Dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah ketiga
Tolib dan tolibah memahami dan menguasai i'rab dan macam-macamnya i'rab. Al-i'rabu, perubahan akhir lafaz. Al-i'rabu huwa taghyiru Awakhiri. awakhiril kalami liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. I'rab adalah perubahan beberapa akhir lafaz karena berbedanya beberapa amil atau penyebab yang masuk pada lafaz tersebut. Baik perubahan pada lafaz atau perubahan yang dikira-kira. Nanti Ustaz. Baik, tahan dulu Ustaz. Kita maknai supaya lebih jelas ya. Wa taghyiru al-i'rab. I'rab itu apa? Ya. Di sini ada kaidah penjelasannya. Wa taghyiru awakhiril kalim. Ya. I'rab itu adalah perubahan atau berubah-rubahnya akhir kata. Ya. Yang kita perhatikan nanti huruf terakhir dari kata atau lafadz ya. Berubah-rubahnya akhir kata, awakhiril kalim. Kalim ini jamak dari kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu maksudnya kata atau lafadz ya. Jadi berubah-ubahnya akhir kata, akhir lafadz, liikhtilafil awamili, karena berbedanya beberapa amil. Ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, atas kalim. Alaiha, atas lafadz tersebut. Ya. Lafdon, nah ini. Lafdon, hale lafadz, ya, posisinya jadi hal. Lafdon itu secara lafadz, maksudnya perubahannya itu kelihatan. Dari dhamma jadi fathah, jadi kasroh, atau jadi sukun. Itu kelihatan banget. Secara lafadz kelihatan, secara dohir kelihatan. Au taqdiran, atau dikira-kira. Ya, dikira-kira. Maksudnya perubahannya itu enggak kelihatan. Maka taqdir, kira-kiranya apa namanya? Tandanya itu dikira-kira. Tandanya dikira-kira. Ini biasanya ada pada isim ya, terutama isim yang mabni. Ya, isim atau fi'il yang mabni yang tidak berubah, itu dia tidak akan kelihatan perubahannya. Tapi kalau kita paham i'rab ya, walaupun secara lafadz itu nggak kelihatan, maka kita tahu kalau di situ berubah sebetulnya ya, hanya dikira-kira. Ya. Jadi ada dua tanda di sini. Jadi lafdon dan taqdiran ini yang dimaksud adalah hal tandanya ya. Kadang-kala tanda berubahnya itu bisa kelihatan secara lafadz, dhamma, fathah, kasrah atau sukun, atau bisa secara kira-kira, taqdiran ya. Ini biasanya pada yang mabni, isim maupun fi'il yang mabni. Itu enggak kelihatan dia. Perubahannya itu enggak kelihatan secara lafadz ya. Baik. Tafadhal Ustaz Istamir. Falladhi, Iya, falladhi itu apa? Yataghayyaru Yataghayyaru indan nihati nuhati. huwa indan nuhati huwa awakhirul kalimati amma taghyiru fi awailil kalimati wa awasitiha famakanuhu sarfu. Nah, pamakanuhu as-sarfu. Ahsan. Nah, Wa jadi yang kosa, dimaksud di sini, tahan dulu Ustaz. ya Ustaz. Tahan dulu. Falladhi yataghayyaru 'inda nuhat, yang disebut berubah di sisi ahlihu, yang dimaksud perubahan atau i'rab ini, yang dimaksud perubahan i'rab dari sisi nahunya gitu ya. Huwa awakhirul kalimat. Huwa awakhirul kalimat. Perubahannya itu di akhir kalimat, di akhir kata, di akhir lafaz.
huruf terakhirnya itu yang perubahan yang ada di huruf terakhir itu yang dibahas oleh i'rab gitu maksudnya. Yang dibahas i'rab itu adalah perubahan huruf terakhir. Harkat terakhir kalau itu berupa harkat ya. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, bisa sukun. Itu yang dibahas i'rab atau nahwu itu yang huruf terakhirnya. Amma at-taghyiru fi awailil kalimat fi awailil kalimat wa awasitiha famakanuhu as-sarfu. Kalau perubahan yang di awal kata, awal lafaz, huruf awal, wa awasitiha dan tengahnya lafaz, beberapa tengahnya lafaz, famakanuhu as-sarfu. Maka bagian dia perubahan awal kata dan tengah kata ini kembali kepada awail dan awasid. Itu bagiannya as-sarfu sorof. Nah, maka sudah Anda sampaikan ya sebelumnya bahwa untuk sorof kita insya Allah dibantu mu'jam, dibantu kamus. Nah, pembahasan sorof karena nanti kalau kita bahas sorof itu ada penghafalan maka terasa berat ya. Maka nanti pada saat kita akan mengharkati sudah tahu harkat awal dan harkat tengah itu sesuai dengan sorof. Lah, kamus itu sudah sesuai dengan sorof. Maka pertama kita belajar membaca Arab gundul itu nanti akan dibantu mu'jam ya, dibantu kamus. Nah, yang kita pentingkan atau yang sangat penting memang perubahan huruf terakhir. Nah, inilah bagian dari i'rab, dari nahwu ya, dari nahwu. Jadi nahwu atau i'rab itu membahas huruf terakhir dari musnad itu. Ya, afwan yang masih belum mematikan itu suaranya ya. Afwan bisa dimatikan dulu. Baik, jadi pembahasan nahwu atau i'rab itu membahas harkat terakhir dari huruf per lafat ya, per lafat. Harkat huruf terakhir dari lafat yang dibahas. Huruf terakhirnya harkatnya apa? Ini yang penting dan ini yang sangat penting karena apa? Itu menentukan nanti posisi ya. Sehingga kita akan tahu dengan posisi itu mana awal kata, awal kalimat ya, awal kalam, mana koma, mana titik. Gitu ya. Gitu dengan i'rab ini. Karena perubahan dari dhamma ke fathah, ke kasroh, bahkan sukun itu adalah itu juga merubah posisi ya, merubah posisi. Nah, sehingga kita akan tahu nanti mana awal, mana koma, mana titik ya dalam satu kalam atau satu kalimat. Begitu. Maka ini yang paling penting, yang sangat penting adalah nahunya ya. Nah, kalau sorof penting juga, tapi sekarang alhamdulillah barakallah kita bisa dibantu kamus ya. Bisa kamus fisik atau elektronik. Nah, jadi maka kita di awal nanti untuk mengharkati huruf awal dan huruf tengah kita pakai sorof atau dibantu kamus nanti. Nah, karena itu sudah di kamus itu sudah sesuai dengan sorofnya. Karena memang mengharkati sorof itu sudah tentu ya, sudah pakem sesuai wazannya masing-masing. Harkatnya juga sudah pakem. Nah, makanya kamus-kamus pun itu sudah huruf awal dan tengah biasanya diharkati. Nah, yang tidak diharkati itu huruf terakhir ya, huruf terakhir. Nah, karena itu menentukan posisinya bisa berubah-ubah itu pembahasan di nahwu. Ya di i'rab ini ya. Maka sangat penting i'rab ini dan i'rab ini sudah Anda sampaikan di awal bahwa i'rab ini yang mengolah dari usul dan anwaul usul yang sudah kita pelajari ya. Langkah pertama, langkah kedua diolah oleh langkah ketiga ini, oleh i'rab ini ya. Nah, itu ya. Insyaallah lebih jelas nanti pada saat kita di contoh-contoh ya. Tafadhal Ustaz. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa Batun nasbun. Ya, dengan tanwin Ustaz, arba'atun. iya. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun
wa khafdun wa jazmun. Macam-macamnya i'rab, satu i'rab rafa, ar-raf'u, dua i'rab nasab, an-nasbu, yang ketiga i'rab khafad, al-khafdu, yang keempat i'rab jazm, al-jazmu. Nah, tahan dulu Ustaz. Jadi kabar gembira dari sini bisa kita lihat ya, hanya ada 4 macam i'rab. Nah, ini kabar gembira begitu kan, nggak banyak ta? Seluruh bahasa Arab ya, mau itu ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis maupun bahasa Arab secara umum, i'rabnya ini hanya ada 4 ini. 4 i'rab ini. Ya. Ada macamnya itu hanya masuk pada 4 i'rab ini. Ya. Enggak ada i'rab selain 4 ini, enggak ada. Ada yang lain. Maka cara jumlah kita bergembira kan, jumlahnya hanya ada 4 kan gitu ya. Nah, tidak banyak ya. I'rab itu hanya ada 4 ini. Kemudian di sini yang perlu mungkin supaya cepat hafal ya bagi yang pemula yang belajar dari nol, itu bisa dengan harkat ya. Harkat utama dari masing-masing atau tanda utama. Maksudnya tanda utama dari masing-masing i'rab ya. I'rab rafa itu tanda utama dengan harkat doma. Ya. Itu tanda i'rab yang utama karena nanti ada yang gantinya doma gitu ya. Untuk i'rab rafa itu apa namanya? Tanda i'rab yang utama itu dengan doma. Nah, kemudian yang lain, tanda yang lain juga ada nanti itu sebagai gantinya doma gitu bahasanya ya. Kemudian i'rab kedua, i'rab nasab itu tanda utama dengan fathah. Kemudian i'rab khafat tanda utama dengan kasroh. Yang terakhir yaitu i'rab jazm tanda utama dengan sukun. Dengan sukun ya. Dengan sukun. Jadi kalau kita akan menghafal i'rab, nah itu kita insya Allah sudah hafal harkat dalam bahasa Arab. Dhamma, fathah, kasrah, sukun kan begitu. Nah, gitu ya. Ingat aja kalau rofa itu ya, kalau dhamma itu berarti rofa gitu ya. Kalau fathah itu nasab. Kalau khafat itu kasrah. Kalau jazm itu sukun gitu ya. Ini masing-masing dari harkat ini sebagai tanda utama dari i'rab yang sudah kita baca tadi ya. Jadi ada 4 i'rab tanda utama. Jadi ingat harkat, ingat i'rab gitu ya. Supaya lebih mudah mungkin ya bagi yang pemula. Jadi i'rab hanya ada 4 ini, masing-masing dari tandanya rafa dhamma, nasab fathah, khafat kasrah, jazm sukun. Ini yang utama ya, tapi nanti ada juga tanda-tanda yang lain dari masing-masing i'rab yang sudah tersebut ini ya. Baik. Tafadhal Ustaz. Falil asma'u min dzalik. Falil asma'i diralat yang punya kitab ya. Falil asma'i. Tafadhal. Falil asma'i min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim hanya mempunyai i'rab ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu. Walil af'ali Tahan dulu Ustaz. Baik. Jadi di sini dijelaskan falil asma min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jasma fiha. Untuk isim, ya ini kembali ke usul ya. Untuk usul isim ya, jenis isim ya, semua isim ya dan macam-macamnya usul, semua jenis isim, macam-macamnya isim itu hanya mempunyai i'rab rafa pertama, yang kedua nasab, yang ketiga khafat. Wala jasma fiha, dan tidak ada jazm fiha di dalam isim. Hanya kembali pada asma. Jadi isim tidak ada yang jazm. Ya kalau diukur kepada i'rab yang tanda i'rab yang utama yaitu sukun, isim tidak ada yang sukun. Gitu ya. Semua isim. Ya. Jadi semua jenis isim dan macam-macamnya
itu tidak ada i'rab jazm. Jadi isim itu hanya mempunyai i'rab rafa, nasab, khafat. Ini mulai kelihatan ya bahwa i'rab itu mengolah usul dan anwaul usul. Gitu ya. Jadi dibahas lagi di sini ya. Jadi isim itu hanya mempunyai 3 i'rab dari 4 i'rab tadi ya, dari 4 i'rab. Nah, ini bisa ya, ini catatan ya. Nah, maka nanti pada saat ngirab kalau isim tidak mungkin dia punya i'rab jazm gitu ya. Dia bisanya hanya rofa, nasab, khafat. Berarti kalau sesuai harkat, tanda harkat yang utama, berarti bisanya isim itu hanya dhammah, fathah, kasroh. Nggak bisa sukun dia. Itu ya. Barakallah. Tafadhol Ustaz. وللأفعال من ذلك الرفع النصب الجزم ولا خفض فيها. Wala khafda fiha. Tafadhol. Fi'il hanya mempunyai i'rab ar-raf'u, an-nasbu, al-jazmu. Nah, sedangkan usul yang kedua yaitu fi'il ya dan macam-macamnya fi'il. Semua fi'il, jenis fi'il dan macam-macamnya itu dia hanya punya i'rab rafa pertama, kemudian nasab ya, kemudian jazm ya. Walil af'al min dalika ar-raf'u wan nasbu an-nasbu wal jazmu ya. Wala khafdha fiha. Dan tidak ada fi'il yang khafat. Jadi i'rab khafat itu hanya khusus isim. Nah, fi'il tidak ada yang khafat. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada fi'il yang kasroh. Gitu. Tidak ada fi'il yang kasroh. Kalau dilihat dari tanda utama. Gitu ya. Jadi tidak ada fi'il yang kasroh. Nah, berarti kemudian yang jadi pertanyaan mungkin kemana huruf? Usul yang ketiga. Huruf tidak dibahas dalam i'rab. Ya, itu ya. Jadi huruf tidak ada i'rab. Tidak ada huruf yang di i'rab. Gitu ya. Tidak ada huruf yang i'rab. Jadi hanya ikut aja dia. Yang masuk kepada i'rab, huruf itu hanya ngikut saja. Yang masuk pada i'rab hanya isim dan fi'il beserta macam-macamnya. Ya. Yaitu kalau isim mempunyai 3 i'rab dari 4 i'rab ya. Isim itu bisa rofa, bisa nasab, bisa khafat. Tidak bisa jazm. Kemudian fi'il bisanya rofa, nasab dan jazm. Tidak bisa khafat. Gitu. Berarti kalau kita simpulkan i'rab jazm itu hanya untuk fi'il. Gitu ya. I'rab khafat hanya untuk isim. Kemudian i'rab rofa, nasab, i'rab rofa, nasab itu punyanya kedua-duanya. Bisa ke isim, bisa ke fi'il. Gitu ya. Wadah insyaallah. Dan sal insyaallah ya. Bisa difahami insyaallah Ustaz ya. Halo? Halo Ustaz? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Oh, nah, Halo? alhamdulillah. Tafadhol. Ya, insyaallah Ustaz. Bisa dipahami. Tafadhol. Istamir. Iya, iya. Iya Ustaz. Ar-raf'u lughatan al-'ulu. Istilahan taghyirun makhsusun alamatuhu dhammatu wa ma naba anha. Baik. Jadi secara lugoh ar-raf'u kita bahas satu-satu ya. Mulai dari i'rab rafa pertama kita bahas bahwa rafa itu cara lugoh, makna lugoh maksudnya al-ulu ya. Al-ulu itu yang atas ya, atas. Kemudian makna atau pengertian dari istilah secara istilah taghyirun makhsusun perubahan yang khusus alamatuhu ad-dhammatu ya. Tanda dari i'rab rafa punya kembali pada i'rab rafa alamatuhu ad-dhammatu harkat dhammah. Ini yang ana maksud tadi apa namanya? Tanda utama ya. Tanda utama dari i'rab rafa itu harkat dhammah. Jadi kalau mau ngingat
i'rab. Oh, kalau doma itu rofa. Kalau rofa doma, begitu aja. Nah, ini yang tanda utama ya. Wama naba anha. Nah, kemudian di sini ada tambahan penjelasan. Wama dan apa-apa maksudnya tanda. Naba yang menggantikan apa tanda anha dari doma atau gantinya doma. Ini jadi perhatian bagi kita bahwa ada juga rofa itu tandanya bukan dengan doma, tapi bahasanya menggantikan doma, gitu ya. Nah, jadi ada tanda lain dari perubahan dari i'rab rofa ya. Ingat, kalau istilah rofa ini berarti i'rab, berarti kita harus ingat perubahan-perubahan gitu ya. Perubahannya itu bisa rofa, perubahannya itu bisa nasab, bisa khofat, bisa jazm, begitu maksudnya. Jadi yang kita yang kita harus perhatikan berubah-ubahnya itu ya. Kadangkala berubah rofa, kadangkala rofa, nasab, khofat atau jazm gitu. Nah, jadi kalau sudah ingat rofa, nasab, khofat, jazm itu berarti membahas i'rab, perubahan-perubahan huruf terakhir dalam satu lafaz gitu ya. Itu yang Anda maksud ya. Baik. Tafadhol Ustaz. I'rab rofa, perubahan akhir lafaz dengan tanda dhammah dan gantinya dhammah. Lirraf'i arba'u, ya Ustaz? Ya, tafadhol, lanjut. Istamir. Lirraf'i arba'u alamatu. Alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Wan nun. Nah, tanda-tanda i'rab rofa, ad-dhammatu al wawu al alifu an nun. Baik, tahan Ustaz. Jadi tandanya untuk i'rab rofa, tanda utama yaitu dhammah. Di situ sudah ada ya dhammatu, harkat dhammah, wal wawu dan huruf wawu dimaksud, wal alif dan alif, huruf alif, wan nunu dan huruf nun. Ya. Jadi itu sebagai tanda i'rab rofa nantinya ya. Kenapa berbeda atau berbeda-beda tanda i'rab rofa? Karena nanti tempatnya juga berbeda ya. Tempat-tempatnya berbeda. Tafadhol. Istamir Ustaz. Tempat i'rab rofa dengan tanda dhammah. Nah, Ustaz. Dilanjut Ustaz. Nah. Tempat i'rab rofa dengan tanda dhammah. Satu, isim mufrad. Halo. Iya, jaringannya apa nih Ustaz? Jadi apa kerugian di sini? Saya lanjut Ustaz ya. Ya. Tempat i'rab rofa dengan tanda dhammah. Satu, isim mufrad. Contoh, ja'a Muhammad. Ja'a Muhammadun. Yang kedua, jamak taksir. Contoh, ja'ar rijalu. Nomor 3, jamak muannats salim. Contoh, najahat al-hindatu. Yang keempat, fi'il mudhari' sahih akhir. Contoh, yatufu bakrun. Nah, tahan dulu. Baik, Ustaz. Jadi Ana sudah sebutkan ya, tadi sudah disebutkan kenapa tanda i'rab rofa, ya i'rab yang pertama ini, juga i'rab berikutnya sama ya, itu tandanya tidak hanya satu, ya. Kalau i'rab rofa tidak ada dhamma, gitu kan? Karena memang tempatnya berbeda ya. Dan tempat ini yang sudah kita bahas dari usul dan anwa'ul usul ya. Ya. Contohnya di sini tempat i'rab rofa dengan tanda dhamma. Yang pertama isim mufrad. Kita sudah tahu apa itu isim mufrad. Nah, Ustaz Alwi sudah bisa ya isim mufrad ya? Alhamdulillah Ustaz.
Nah, apa itu isim mufrad? Isim mufrad, isim kalau dari segi makna bermakna satu, Ustaz, Nah, bukan asa dua. ya, tidak dua, tidak jamak, Tidak, gitu tidak kan? jamak. Iya. Jadi, nah, coba ja'a Muhammadun, kira-kira mana yang isim mufrad? Contohnya Yang ja'a Muhammadun. yang lafaz Muhammadun, Ustaz. Nah, ahsan ya, ahsan Muhammadun ya. Lafaz Muhammadun. Kenapa? Coba dari usul. Kenapa Muhammad? Ini Muhammadun isim fil apa huruf? Gitu Isim, ya. Ustaz. Nah, kenapa isim? Kalau dari segi makna merupakan kata benda berupa nama orang. Kalau Nah, dari segi ahsan. lafaz bertanda doma atau apa rofa di akhir kata. Nah, isim apa? Isim mufrad, Ustaz. Jelas ya. Jadi di situ. Jadi ini i'rab dalam i'rab ini tempat i'rab rofa dengan tanda dhammah dalam i'rab rofa ini kalau tandanya dhammah atau tanda i'rab rofa dengan dhammah tempatnya pertama isim mufrad. Artinya kalau isim mufrad itu bertempat di posisi rofa, i'rabnya rofa, maka isim mufrad itu harus dhammah. Ya, harus dhammah. Contoh, Ja'a Muhammadun ya. Ja'a telah datang kalau ana maknai, Ja'a telah datang siapa Muhammadun? Muhammad. Ya. Telah datang siapa Muhammadun? Muhammad. Kalau kita lihat di sini Muhammadun ini isim mufrad ini sekarang dia menduduki i'rab rofa ya. I'rabnya rofa. Kenapa? Karena dia jadi fa'il. Jadi fa'il nanti akan dibahas, selanjutnya akan dibahas. Fa'il itu adalah salah satu posisi yang harus beri i'rab rofa. Nah, kebetulan di sini yang menempati i'rab rafa yaitu sebagai fa'il, pelaku, yaitu Muhammad. Muhammad itu isim mufrad, maka tanda tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, gitu yang dimaksud ya. Nah, jadi i'rab rafa dengan tanda dhammah tempat pertama di isim mufrad. Artinya semua isim mufrad ketika dia menempati i'rab rafa, contohnya jadi fa'il ini, jadi pelaku, itu maka dia tandanya dengan dhammah, ya. Maka nggak bisa ja'a Muhammadan, nggak bisa di fathah. Ja'a Muhammadin, ya kan tadi isim itu kan bisa rofa, bisa nasab, bisa khafata, yang nggak bisa kan jazm. Maka kalau belum belum berposisi seperti ini bisa saja kan rofa, bisa saja nasab, bisa saja khafat gitu kan. Tapi sekarang sudah jelas posisi Muhammad sekarang menjadi fa'il. La fa'il itu i'rabnya harus rofa, ya, harus rofa. Maka Muhammad karena isi mufrad tanda rofaknya dengan doma. Ya Muhammadun. Domahnya itu sebagai tanda rofa ya. Ya. Jadi dalnya itu yang diperhatikan huruf terakhir. Jadi harus doma, nggak bisa fathah atau kasroh nggak bisa. Nah, ja'a Muhammadan, ja'a Muhammadin nggak bisa, nggak boleh. Ya, ya mamnu khotok gitu ya. Ya, salah dan nggak boleh. Ya, ini karena posisinya jadi fa'il. Fa'il itu harus beri rofa. Ya, nanti akan dibahas ya. Fa'il itu salah satu posisi yang beri rofa. Kemudian yang bertempat di sini isim mufrad. Maka tanda rofanya harus dengan dhamma. Insyaallah wadid. Nah, yang kedua jamak taksir. Insya Allah juga sudah kenal ya. Jamak taksir. Di sini tidak ana bahas panjang lebar. Satu contoh saja isim mufrad tadi ana tanyakan ya. Jamak taksir insya Allah sudah mafhum semua. Ya, sudah belajar semua dan faham jamak taksir itu apa. Kemudian di sini sama posisinya jadi dalam contoh ini jadi fa'il ya. Ja'a ar-rijalu. Ja'a telah datang siapa ar-rijalu beberapa laki-laki. Jadi lafadz ar-rijal ini yang dimaksud ya. Ini adalah jamak taksir atau lengkapnya isim jamak taksir. Ya. Ketika dia beri rafa, contohnya di sini jadi fa'il, beri rafa dia, maka dia juga tandanya dengan doma. Nah, maka nggak bisa dengan fathah atau kasroh nggak bisa. Dia harus dengan doma. Ya, ja'a ar-rijalu. Ja'a telah datang siapa ar-rijalu beberapa laki-laki. Taib. Yang ketiga jamak muannas salim atau isim jamak muannas salim. Contoh najahat ini juga sudah mafhum insyaallah jamak muannas salim. Kalau ada yang bilang belum dibahas lah ini berarti belum belajar usul ya dan anwaul usul.
Jadi jelas isim jamak muannas salim di sini lafadznya lafadz contoh najahat al-hindatu ya. Lafadz al-hindatu ya sudah dipelajari tanda jamak muannas salim di sini itu dengan menambah alif dan ta pada isim mufradnya. Ya, isim mufradnya al-hindu ya, hindun nama perempuan ya. Ketika dibuat jamak menambah alif dan ta al-hindatu ya. Maka ini juga sama ya, jamak muannas salim ketika dia rofa ini juga sama di sini jadi fa'il, posisinya jadi fa'il, maka tanda rofanya dengan doma. Jadi nggak bisa dengan fathah atau kasroh nggak bisa. Jadi harus dengan doma ya. Najahat telah sukses, ya, tak disukun. Najahat telah sukses, tak tanis sakinah. Siapa al-hindatu beberapa hindun, ya al-hindatu. Nah, jadi fa'ilnya di sini sekarang ya berupa isim jamak muannas salim. Maka fa'il itu harus rofa irabnya harus rofa, maka tanda rofanya harus dengan doma. Ya, kaidahnya begitu. Al-hindatu. Baik. Yang kelima, yang keempat, yaitu di fi'il mudhari yang saya akhir. Ya, insya Allah ingat apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya bahwa salah satu tanda fi'il mudhari yang membedakan dengan fi'il madhi yaitu i'rabnya rofa. Kalau fi'il mudhari marfu'un marfu'un abadan. Kalau fi'il madhi maftuhun abadan atau mansubun abadan ya. Itu fi'il madhi. Nah, jadi fi'il mudhari itu ketika dia masuk dalam i'rab, maka dia i'rabnya rofa. Fi'il mudhari itu rofa, yaitu membedakan dengan fi'il madhi. Ya. Maka di sini dibahas ya. Di fi'il mudhari juga mempunyai i'rab rofa ya. Dia beri-i'rab rofa, harus rofa fi'il mudhari. Dan yang di sini dibahas sahih akhir ya. Kemarin sudah disinggung sedikit. Sahih akhir itu maksudnya huruf terakhir dari fi'il mudhari itu bukan huruf ilat, bukan 3 huruf ilat, yaitu alif, waw, ya. Ya. Semua fi'il mudhari yang tidak berakhiran huruf ilat itu disebut sahih akhir. Maka tanda rofa fi'il mudhari yang sahih akhir itu tanda rofanya dengan doma. Nah, contoh yatufu bakrun ya. Ustadz Alwi, Hadir Ustaz, mana yang fi'il mudhari Ustadz? Yatufu bakrun. yang lafaz yatufu Ustaz, Nah, kenapa? Yatufu isim fi'il apa huruf? fi'il Ustaz, Kenapa fi'il? karena merupakan dari segi makna merupakan kata kerja. Kalau dari segi lafaz dia diawali dengan huruf ya Ustaz. Ya, huruf ya. Jadi fi'il apa di sini berarti ya? Fi'il mudhari sudah ya. Iya, Kenapa fi'il mudhari? Nah, karena pertama diawali dengan huruf ya. nah, huruf mudhara'ah. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari itu i'rabnya Hurufnya rofa. rofa ya. Tanda rofanya dengan apa di sini? Tanda rofanya dengan dhamma Ustaz. Kenapa dengan doma? Karena Yaitu yang dibahas tadi. nah, fi'il mudhari itu ya tandanya selalu dhamma. Nah, kenapa tanda rofanya fi'il mudhari di sini dengan doma? Karena Sampai akhir ya. soheh akhir gitu jawabannya Ustaz. Jadi Iya, iya, iya. kenapa fi'il mudhari yatufu tanda rofanya dengan doma? Karena nanti ada tanda rofa selain doma Ustaz. Jadi kenapa fi'il mudhari di sini tanda rofanya dengan doma? Karena dia fi'il mudhari yang sahih akhir begitu. Ya. Nah, jadi tadi mengulangi dari usul yatufu, kenapa ini fi'il? Karena dia kata kerja tadi. Kemudian kata kerja yang selalu bersama pelaku ya. Yaitu pelakunya bakrun sekarang. Yatufu akan atau sedang tawaf siapa bakrun bakar gitu ya. Siapa bakrun bakar, nama orang. Jadi di sini ada fa'il. Kemudian fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena diawali huruf mudhara'ah, yaitu ya. Kemudian yang kedua dia rofa.
Dia domah. Ya. Kalau fil madi tidak ada yang domah ya, tidak ada yang rofa. Fil madi selalu fatah, mabni fatah, begitu. Ya, tanda rofanya dengan apa? Dengan domah. Kenapa dengan domah? Domah di atas fa ya, di atas fa itu. Nah, kenapa dengan domah? Karena fil mudhari' sahih akhir. Begitu Ustaz. Jadi ada kaidahnya semua, ada alasannya semua mengharkati dalam bahasa Arab ya. Jadi tidak sembarangan mengharkati. Nah, ini pentingnya kita atau wajibnya fardu ain bagi talib, talibah atau bahkan penyampai ya, pembaca ayat maupun hadis untuk bisa nahu dan sorof. Ya, karena di sini ya berubah harkat, berubah makna sekaligus keterangan, penjelasan, bahkan kesimpulan ya. Maka hati-hati dalam membaca, dalam mengharkati gitu. Karena itu berubah makna, terutama pada orang Arab ya. Kalau orang Arab mendengar perubahan perubahan harkat itu sangat sensitif ya. Bagi kita orang Indonesia kadangkala ya santai-santai aja begitu. Nah, pokoknya maknanya benar gitu kan. Nah, mungkin karena ditulis begitu. Tapi bagi bahasa Arab yang hakikinya berubah harkat itu berubah jauh maknanya ya. Berubah posisi juga. Bisa berubah posisi atau bahkan bisa kesimpulan bisa berubah. Nah, begitu. Ini kalau diterapkan pada hukum, maka bisa jadi hukumnya salah. Hukumnya salah ya, menerapkan hukum. Begitu. Maka penting sekali untuk kita belajar nahu dan sorof ya. Terutama nahunya. Kalau sorof tadi masih bisa dibantu dengan kamus ya, mengharkatinya. Sekaligus tahu maknanya. Makna lafat yang Anda maksud ya. Kemudian makna istilah, kalau itu ayat, kalau itu hadis, sudah Anda sampaikan, maka mengukur pada tafsir ya. Kalau ayat itu tafsir. Nah, tafsir para ulama, tafsir yang sudah masyhur. Kemudian hadis juga sarah ya, sarah. Jadi tidak bisa kita kadangkala per lafaz kita susun sendiri nggak bisa. Kita harus mengukur pada tafsir kalau itu ayat, kalau itu hadis pada sarah ya. Nah, lah tafsir dan sarah itu banyak yang tidak berharkat. Maka dengan nahu kita insya Allah, nahu dan sorof kita insya Allah akan tahu mana awal, mana tengah, mana titik. Sehingga kita bisa tahu, bisa menyimpulkan di situ ya. Itu pentingnya. Ya, pentingnya nahu dan sorof. Tafadhol Ustaz, lanjut. Apa Tempat sudah i'rab sampai? rofa Coba Ustadz dengan Roni sudah tanda hadir? al-wawu. Satu, Sebentar Ustaz. jamak. Gantian. Ustadz Roni sudah hadir? Nah, Ustaz, Makum Ustaz. Masya Allah, barakallah. Nah, Ustadz Ustaz. Alwi, gantian ya. Nah, Ustaz. أستأذنكم Ustadz, من Ustadz فضلك Roni. لأنني سفير عنك. Ah, nah, نعم أنا في كليتي Ustaz. Nah, Ustaz. nah, haya, Nah, haya Ustaz. ikra ya. Baca yang mana, Ustaz? Sampai pada tempat i'rab rofa dengan tanda waw. Oh, tanda waw. Di sebelahnya setelah alif, Ustaz ya? Nah, halaman 6, halaman 6. Oh, nah, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Tanda i'rab rafa dengan tanda al-waw. Satu, jamak mudzakkar salim. Contohnya, hadarul mudarrisun. Dua, isim yang enam. Contoh, yarda abuka natiqa fuka. Fuka. Nah, Nah, fuka. tahan. Jadi jamak mudzakkar salim sudah tahu insya Allah semuanya. Ya, jangan tanya lagi di sini ya. Apa itu jamak mudzakkar salim? Ya, contoh dalam lafadz hadarul mudarrisun. Al mudarrisun ini jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Maka ketika dia menempati i'rab rafa, contoh di sini jadi fa'il ya. Hadara telah hadir siapa al mudarrisun? Ustadz atau ya jamak dari mudarris ya, pengajar. Ya, pengajar atau ustadz ya. Nah, itu maka tanda rofaknya dengan waw. Waw di antara sin dan nun. Kalau ingat pelajaran jam mudzakkar salim ketika rofa dengan apa Ustadz? Pelajaran yang kemarin. Nah, Ustaz. Jamak mudzakkar salim rafa dengan waw, Ustaz. Lah, menambah apa ketika rofa dalam kaidahnya kemarin?
Oh iya, ketika rofa Menambah wau menambahkan dan waw dan nun. wau dan Nun. nun ketika rofa. Ingat ya sekarang ya, kita sudah bahas irob rofa ini. Ini baru masuk ya pelajarannya. Nah, jadi ketika jamak mudzakkar salim rofa, maka dia menambah waw dan nun. Ya. Tambahannya itu waw dan nun dari isim mufrad. Nah, insya Allah sudah nyambung sekarang pelajarannya ya. Nah, tapi untuk tanda hanya wawunya saja ya. Tandanya itu wawunya saja. Jadi antara sin dan nun itu mudarrisun, nah, wawunya itu sebagai tanda i'rab rofa. Ya. Kemudian yang kedua, tanda i'rab rofa dengan huruf wawu itu ada pada isim nam. Ya, kemarin ya. Nah, ja'a abuka wa akhuka, Anda sudah sampaikan ya. Ketika isim nam rofa, maka tanda rofaknya dengan wawu. Ya, ya, ya. Ya, kembali ke contoh tadi jamak mudzakkar salim hadara telah hadir siapa al-mudarrisun, beberapa ustadz. Jadi posisinya sekarang jadi fa'il. Fa'il itu harus rafa. Mana kaidahnya nanti bentar lagi ya. Nah, kemudian yang kedua sama isim nam ya. Ketika dia rafa dengan wawu. Natoko telah berbicara. Ya, natoko telah berbicara. Opo fuka mulutmu ya. Fuka itu mulutmu. Mulut jenengan. Ya, fuka mulut. Ya, fu di sini isim nam. Ya. Ya, sudah Anda sampaikan ketika isim nam rofa, contohnya jadi fa'il di sini, telah berbicara, opo fuka mulut jenengan, lisan jenengan gitu ya. Mulutmu. Jadi fu ini isim nam. La wawu setelah fa itu tanda rofa. Tanda rofa ya. Tafadhol Ustaz. Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, Rupanya Ustaz, sehingga kita dengar barusan, Ustaz. apa? Nah, Ustaz. Tepat i'rab rofa dengan tanda alif. Satu, khusus di isim tasniyah. Contoh, roba rajulani. Nah, masih ingat isim tasniyah apa Ustaz? Isim yang berjumlah dua, Ustaz. Bermakna Bermakna dua, nah, Ustaz. Bermakna dua bermakna ya. Nah, dua. bermakna dua. Qoba telah goib siapa rojulani dua orang laki-laki. Ya, rojulani ini jelas isim tasnia. Jadi ketika isim tasnia berirob rofa atau menempati irob rofa, contohnya jadi fa'il ini, jadi pelaku, maka tanda rofanya dengan alif. Ya. Alif diantara lam dan nun. Rojulani. Ya, rojulani. Ya. Jadi alif diantara lam dan nun itu tanda rofa dari isim tasniah. Tafadhol, wadih insyaallah Ustaz. Nah, Ustaz. Tempat i'rab rofa dengan tanda an-nun. Satu, fiil lima atau tujuh. Af'alul khamsati awis sab'ati. Al-amthilatu al-amthilatul khamsatu at-talibani hifdhani. Ya, Contoh, fadhali. nah, at-talibani yahfadhani. Nah, Ustaz, ya-nya Nah, agak kecil, Ustaz. nah Hasan. Jadi hanya juga di satu tempat ya untuk i'rab rofa dengan tanda nun. Ini ada pada fi'il. Ini ada pada fi'il ya. Yaitu fi'il mudhari 5 atau 7. Ya. Ini fi'il mudhari ya. 5 atau 7 itu hanya istilah. Ya, af'alul khamsa awis sab'a. Beberapa fi'il yang 5 awis sab'ati atau 7. Ini hanya istilah. Atau al-amsilatu al-khamsa ya. Beberapa wazan. Contoh atau wazan yang 5. Jadi hanya ada 5 wazan dalam fi'il mudhari yang disebut fi'il 5 ya. Disebut 7 karena jumlahnya memang aslinya 7 ya. Coba perhatikan Ana bahas di sorof. Sorof yang kemarin di film mudhari ya.
Mana soheh akhir ini sekaligus penjelasan di fi'il mudhari' itu ada 3 istilah dalam fi'il mudhari' ya, bahkan 4 untuk tambahannya, tambahan 1 ya, 1 tambahan ada 4 nanti ada istilah dalam fi'il mudhari' ya. Yang pertama sebelum kita bahas yang lain ya kita mulai dari fi'il 5 atau 7 ini ya, sesuai pembahasan. Jadi fi'il 5 atau 7 itu adalah fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' kemarin sorofnya ada 14 ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Jadi ada 14 ya. Nah, jadi pecahnya fi'il mudhari' sama dengan fi'il madhi juga sama, pecah bisa dipecah jadi 14 ya. Dari 14 fi'il mudhari' ini ada 7 lafadz yang berakhiran nun ya, berakhiran nun. Yang disebut fi'il 5 atau 7 ini ya. Asli lafadznya itu ada 7 ya. Yaitu lafadz kedua ya, yaf'ulani. Kemudian lafadz ketiga yaf'uluna. Lafadz selanjutnya taf'ulani. Ana ambil lafadznya saja taf'ulani. Kemudian taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani. Ya, dari 14 itu ya. Ya, ana ulangi lagi. Yaf'ulani, pertama yaf'ulani, kemudian yang kedua yaf'uluna, yang ketiga taf'ulani, yang keempat taf'ulani, yang kelima taf'uluna, yang keenam taf'ulina, yang ketujuh taf'ulani. Jadi ada 7 lafadz. Wih, hanya itu yang khas saja. Nah, ada 7 lafadz dari fi'il mudhari' itu yang disebut isim 5 atau 7. Ya, jumlah asli tadi 7. Kemudian kenapa disebut 5? Karena ada 3 lafadz yang sama, yaitu lafadz taf'ulani. Taf'ulani ada 3 di sini ya. Nah, maka 3 lafadz ini dihitung 1 ya, dihitung 1. Ya, sehingga jadi 5. Sehingga jadi 5. Maka disebutlah atau ma'ruf dengan af'alul khamsa awis sab'ah. Berapa fi'il 5 atau 7. Kemudian ada juga 2 lafadz yang berakhiran nun, yaitu yaf'ulna dan taf'ulna. Nah, ini tidak masuk dalam fi'il 5 atau 7. Ini menyendiri, dia mabni dia. Yaf'ulna ini apa namanya? Mabni sukun karena bertemu dengan nun jamak muannas ghaibah ya, yaf'ulna. Kemudian taf'ulna juga sama mabni sukun karena bertemu dengan dhamir nun jamak muannas mukhatabah. Ya. Jadi yaf'ulna ini hunna, menyimpan hunna. Kemudian taf'ulna menyimpan antunna. Ini walaupun berakhiran nun, ini tidak masuk dalam fi'il 5 atau 7 ya. Baik. Kemudian ada 5 lagi, 5 lafadz, yaitu yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Ini yang disebut sohe akhir. Ya. Istilah yang kedua, sohe akhir. Ya. Jadi yaf'ulu, taf'ulu yang kedua, yang ketiga taf'ulu sama. Kemudian yang keempat af'ulu, yang kelima naf'ulu. Ini disebut sohe akhir. Fi'il mudhari' sohe akhir. Huruf terakhirnya itu sohe gitu ya. Nah, begitu. Nah, di sini sudah ada tadi yaf'ulna, taf'ulna itu istilah kedua ya. Tadi sohe akhir berarti istilah ketiga. Jadi istilah pertama af'alul khamsa sab'ah dalam fi'il mudhari'. Istilah kedua ada di dalam 14 fi'il mudhari' itu ada dua lafadz yang di situ mabni, yaitu yaf'ulna dan taf'ulna. Yang ketiga sohe akhir. Yang tadi sudah bacakan. Yang keempat mu'tal akhir, itu sama fi'il mudhari' ya.
Ada pada fi'il mudhari, tidak ada pada fi'il madhi. Jadi dalam fi'il mudhari itu ada namanya juga fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir ini lawan dari sahih akhir. Ya. Jadi kalau sahih akhir itu huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Kalau mu'tal akhir itu huruf terakhirnya huruf ilat. Itu ada 4 istilah ya. 4 istilah. Baik. Jadi untuk mengetahui 4 istilah ini, lihat sorofnya ya. Lihat sorofnya yang kemarin. Yang kemarin sudah dibahas ya. Ada 14 sorof fil mudhari'. Baik, insyaallah wadih, Ustaz. Jadi contohnya di sini Naam, Ustaz. at-talibani yahfadhani. Mana yang fi'il 5 atau 7? Ustaz. Yahfadhani, Ustaz. Nah, Hasan yahfadhani. Nah, kenapa yahfadhani? Karena dia berupa fi'il, Ustaz. Nah, ya, dilihat dari usul dia fi'il, kemudian macamnya usul dia fi'il apa? Fi'il af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Ya, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari dulu. Mudhari', naam, Ya, Ustaz. mudhari bukan fi'il madhi. Kemudian dia masuk dalam af'alul khamsah. Bisa disorof ya. Dari Naam, Ustaz. yahfadhu. Hafidho yahfadhu ya, dari yahfadhu. Disorof sampai jadi 14 nanti ketemu yahfadhani. Ada yahfadhani. Nah, maka itu tanda rofaknya kalau fi'il 5 atau 7 tanda rofaknya dengan nun. Nun terakhir itu yahfadhani dengan nun ya. Baik. Jadi untuk tanda i'rab rofa ya, tanda i'rab rofa itu ada apa namanya? Tanda i'rab rofa itu pertama domah ya, tempatnya sudah dibahas, kemudian yang kedua wawu, tempatnya juga sudah jelas, yang ketiga alif, yang keempat nun ya. Ya. Ini dihafal supaya mudah, sering dipraktekkan ya. Baik, istamir Ustaz. Istamir. Naam, Ustaz. Posisi lapas yang i'rabnya rofa ada 8 atau 7. Satu, Judulnya dia fa. dulu. Afan, judulnya dibaca dulu. Oh ya, naam, Ustaz. Al-marfu'atu. Posisi lapas yang i'rabnya rofa ada 8 atau 7. Satu, fa'il atau orang yang mengerjakan. Tahan Huwal dulu Ustaz. ismu. Mana, Tahan Ustaz? dulu. Karena di situ ada penjelasan 8 atau 7 ya. Jadi yang kita ambil Ya, Ustaz. ini dari Sarah Jurmiyah itu menyebutkan 7 ya. Tapi kita tambahi jadi 8 itu karena membahas fi'il ya. Jadi yang 7 ini ada pada isim semua. Jadi 7 itu posisi 7 ini mulai membahas posisi i'rab rofa Ustaz. Maksudnya posisi-posisi yang beri-i'rab rofa. Itu yang 7 itu semuanya isim, jenis isim. Kemudian yang satu fi'il ya, fi'il mudhari'. Nah, karena di fi'il itu hanya fi'il mudhari' yang beri rofa ya. Nah, kalau fi'il madhi i'rabnya nasab. Jadi yang ke-8 itu adalah fi'il mudhari'. Baik. Tafadhal lanjut. Naam. Lanjut Ustaz. هو الاسم المرفوع هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. Fa'il dari isim dhahir, contohnya qala Allahu. Fa'il dari isim dhamir, contohnya habbaba, habbabatun, habbabatun, Habbabtu. habbabtu. Nah, baknya disukun. Nah, Ustaz. Tapi di sini al-marfu'at ini beberapa yang beri'rab rofa. Maksudnya di sini posisi ya, kita mulai membahas posisi. Posisi-posisi yang beri'rab rofa ya. Yang di sini ada 7 atau kita tambahkan 8 dalam asyarif karena untuk fi'il tidak dicantumkan maka di sini cantumkan ya. Yang ke-8 adalah fi'il mudhari'. Jadi posisi pertama itu al-fa'il. Ini yang sering kita sebut ya. Dari al-fa'il. Al-fa'il itu pelaku ya. Orang yang mengerjakan atau pelaku. Jadi fa'il. Ya, sudah nyampe ini ilmunya ya. Jadi kalau bertanya apa itu fa'il? Fa'il itu pelaku, istilah di i'rab. Jadi pelaku. Jadi semua pelaku, semua fa'il
Jadi kalau posisinya fa'il, maka itu i'rabnya harus rofa. Ya. Jadi posisi fa'il itu harus rofa. Maka seperti tadi, tinggal yang menempati fa'il itu dari isim apa? Kalau di isim mufrad tadi, maka dengan doma. Jamak taksir tadi dengan doma. Jamak mudzakkar salim dengan waw. Isim tasniah dengan alif, kan gitu. Isim nam dengan waw. Nah, begitu. Tandanya itu kan. Begitu ya. Jadi posisi fa'il, posisi pelaku, diingat bahwa i'rabnya harus rofa. Ya. Tafadhol. Oh ya, kemudian penjelasannya fa'il itu al-ismul marfu, isim yang rofa, i'rabnya rofa maksudnya. Al-madkur qabala al-madkur yang disebut qablahu sebelumnya fa'il, apa fi'luhu. Apa fi'luhu fa'ilnya fi'ilnya apa fi'luhu fi'ilnya fa'il, punya kembali ke fa'il ya. Fi'luhu fi'ilnya fa'il. Fi'ilnya fa'il. Maksudnya fa'il itu adalah isim ya. Perhatikan di sini al-ismu, al-marfu. Jadi fa'il itu dari isim, bukan fi'il, bukan huruf. Jadi fa'il itu adalah dari isim. Lafadznya itu lafadz isim ya, jenis isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Jadi fa'il itu adalah isim yang i'rabnya rofa, harus rofa ya, kaidahnya ini. Nah, jadi isim fa'il itu harus rofa. Kemudian sebelum fa'il itu disebut fi'ilnya. Gitu ya. Al-madkur qablahu fi'luhu. Ya. Jadi sebelum fa'il itu disebut fi'ilnya. Jadi kata kerja dulu baru fa'il ya. Jarang terjadi fa'il dulu, pelakunya dulu baru disebut fi'ilnya. Itu jarang ya. Nah, jadi yang disebut itu fa'il dulu baru fa'il gitu. Nah, kadang-kala fa'il itu bisa kelihatan dari isim dohir, kemudian bisa juga dari tersimpan ya, tersimpan dari isim domir gitu ya. Contohnya yang dari isim dohir, contohnya qala Allahu, qala telah berfirman siapa Allahu Allah. Ya, sekarang yang berfirman adalah Allah Jalla Jalalu. Maka Allah posisinya menjadi fa'il ya, pelaku yang berfirman. Ya, Allah Jalla Jalalu. Maka i'rabnya harus rofa ya. Karena fa'il itu harus rofa, kaidahnya ini al-ismul marfu harus rofa. Kemudian tanda rofanya dengan domah ya. Allahu dengan domah. Nggak boleh fathah, nggak boleh kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Jadi lafadz Allah Jalla Jalalu itu adalah isim mufrad, maka tanda rofaknya dengan doma. Nah, tadi sudah disebut ya. Tanda i'rab rofa dengan doma salah satunya isim mufrad. Ya, ini. Jadi posisi sekarang posisinya menjadi fa'il ya, pelaku. Ini dari isim dohir. Kemudian dari isim domir habbabatu. Habbabatu telah mencintai aku, gitu ya. Nah, sekarang isim domir tu itu posisinya jadi fa'il. Jadi fa'il ya. Posisinya jadi fa'il. Ya sama dengan atau kira-kiranya ana di situ ya. Kira-kiranya ana. Jadi tersimpan ana di situ ya. Habbabatu. Fa'ilnya itu tu atau ana ya, tersimpan di sini. Maka tanda rofanya ini muqaddar tadi ya. Ingat penjelasan i'rab tadi, perubahannya itu ada lafdon. Kalau lafdon itu yang seperti ini, yang isim dohir ya, yang isim dohir, yang tidak mabni, ya, yang tidak tersimpan atau tidak tersimpan ya, itu tanda rofaknya dengan domah, kelihatan domahnya. Tapi kalau di isim domir di sini tersimpan ya, jadi domahnya itu bukan harkat di itu, habbabatu, bukan harkat domah di itu, bukan. Nah, jadi fa'ilnya di sini tersimpan kira-kiranya hana, maka muqaddar di sini ya. Jadi muqaddar. Jadi dhammah yang dikira-kira atas di sini ana. Ya. Habbabatu itu menyimpan ana. Nah, dikira-kira atas ana. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Jadi Nah, Ustaz, berarti bukan ditunya yang fa'il Ustaz ya. bukan. Jadi dhammah di atas itu bukan itu tanda rofaknya. Jadi di sini nggak kelihatan ya.
apa namanya tersimpan berupa isim domir ana. Jadi dikira-kira di sini ya. Jadi doma yang dikira-kira atas ana begitu ya jawabannya. Jadi kalau tersimpan tersimpan mustatir atau mabni ya mabni itu nggak bisa dia kelihatan nggak bisa nampak. Maka takdiran tadi taghiru awakhiril kalim likhtilafil awamili uh, dakhila 'alaiha lafdhan au taqdiran kan gitu. Kaidah i'rab tadi ya. Ya, Ustaz. Baik. Jadi lafdhan contohnya tadi yang isim dohir, kemudian taqdiran contohnya isim domir ya. Isim domir itu mabni ya. Wa huma hum dan ana nahnu itu mabni. Jadi nggak bisa Iya. berubah. Maka dikira-kira domahnya, dikira-kira atas ana. Jadi fa'ilnya, i'rabnya fa'il rofa, tanda rofanya dengan doma yang dikira-kira atas ana. Dalam abad itu ya. Tapi insya Allah sampai di sini Ustaz. Ya karena waktunya sudah ini. Ya ternyata di i'rab memang harus agak pelan-pelan. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk pada i'rab rofa. Yang pertama sudah kita bahas, mengulang lagi dengan singkat ya. Tadi tanda i'rab rofa ada doma, kemudian apa itu? Yang kedua Alif, Ustaz. alif, yang ketiga waw, yang keempat dengan nun. Gitu ya. Tempatnya masing-masing ya. Itu juga diingat tempatnya. Yang dengan doma, tanda rofa dengan harkat doma di mana tempatnya? Kemudian dengan dengan huruf alif di mana? Dengan huruf waw di mana? Dengan nun di mana? Ya. Ya, sehingga kita tahu nanti pada saat kita i'rab dan satu yang sudah kita bahas di posisi ya. Jadi posisi juga harus hafal ya. Nah, contohnya tadi yang posisi beri rofa itu adalah fa'il. Jadi kalau fa'il, posisi fa'il dia harus i'rabnya rofa. Maka tinggal nanti yang menempati fa'il itu apa? Nah, dan fa'il diingat tadi ismun ya, dari jenis isim. Tinggal isim apa yang masuk pada fa'il itu. Misalkan isim mufrad maka tanda rofanya dengan doma, gitu kan? Misalkan isim jamak taksir tanda rofanya dengan doma tadi. Nah, kemudian yang menempati fa'il misalkan dari isim jamak mudzakkar salim maka dengan waw. Dengan isim tasnia yang masuk yang menempati posisi fa'il maka dengan alif dan seterusnya begitu. Nah, pokoknya diingat fa'il itu pelaku itu dari isim, bukan fi'il, bukan huruf. Yang menempati posisi fa'il itu isim ya, itu isim. Baik, barakallahu fikum. Salah. Nah, Ustaz. Baik, insya Allah tinggal setengah jam lagi kurang Tamrin, lebih Ustaz. kita tamrinat ya. Jadi supaya lebih sahal insya Allah. Kita kepada ini Ustadz Arbon Nawawi Nah, Ustaz. karena di kitab terbatas ya. Kemarin sudah sampai pada berapa? Hadis kedua ya. Hadis kedua, Ustaz. Nah, yang Hadis kemarin tsani. mungkin juga ada ralat ya. Sebelumnya mungkin ada ralat di sini. Bukan mungkin ya, ada ralat Mas Nana. Itu di mana? Sebentar di kitab pertama kemarin untuk dicontoh aja. Di halaman Masya Allah. Halaman 60 kitab pertama ya di Anwalul Usul di bab yang laisa nikma dan apa kemarin bisa ya
Pembahasan itu Salah. halaman 10 di contohnya aja. Kemarin salah harkat ya. Di contohnya laisat hindun zalimatan. Ya, kemarin diharkati doma ya, zalimatun. Itu diralat menjadi harkatnya zalimatan. Salah ketik apa salah harkat itu ya. Ya, zalimatan. Jadi tun ganti tan. Karena di kitab itu tun ya, ganti tan. Nah, Ustaz. Kemudian di contoh kemarin yang kemarin mungkin agak ragu ya karena sudah jadi contoh hadis kedua ini yang lafaz julusun. Ya, nahnu julusun. Ya, di sini perhatikan di sini bainama nahnu julusun itu kalau dia itu bisa mufrad ya, bisa jamak. Nah, bisa mufrad, bisa jamak. Jadi julusun bisa mufrad. Kemudian kalau jamak dia jamak dari jalisun ya. Mufradnya jalisun. Isim fa'il, jalisun orang yang duduk. Nah, julusun itu jamaknya ya. Baik, supaya nggak ragu. Nah, Ustaz. Baik, Berarti yang sampai tadi pada lafaz dia sebagai isim laisa saja. Yang khobar. laisa hindun. Mana khobar laisa, Ustaz. Nah, jadi hindun isimnya, laisat tidak ada siapa hindun isim dari laisat, laisa, zalimatan itu khobar dari laisa. Laisa, nah, Ustaz. Nah, tafadhol sampai Ustadz Alwi mana? Ustadz Alwi masih ada? Mesti Ustaz. Nah, tafadhol mau apa? Jadi coba bersama Ustadz Roni ya, Anda menyimak. Mulai dari usul, anwa'un usul, kemudian i'rabnya kalau itu rofa ya, karena yang kita bahas sekarang rofa dan posisi fa'il. Nah, i'rab rofa posisinya yang baru dibahas hanya fa'il ya. Begitu. Fa'il ini isim nanti. Jadi yang menempati fa'il itu hanya isim ya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, tafadhal. Tafadhol Sir. langsung. Ustaz. Ya. Ada yang hadis kedua Arba'un Nawawi itu ya Ustaz. Nah, Nah, Ustaz. ini di layar juga sudah nampak ya. Nah, Ustaz. Jadi Kita kemarin sepertinya sampai pada ya Muhammad, Ustaz. Apa ini Ustaz yang di al-Islam wa anta syahada an la ilaha illallah. Ustaz. Nah, al-Islam anta syahadu an la ilaha illallah. Anta syahada an Mana la mana. berarti Anta mulai syahadu. dari Anta syahada. Nah. wa anna Muhammadan dari situ ya. Sekarang Ustaz Roni, Ada Ustaz. Naam. Ya. apa dari al-Islamu apa dari wa anna Muhammadan? Islam, Ini yang Ustaz. mana? Dari al-Islamu ya. Jadi sudah akhir ya Ustaz ya? Belum, Ustaz. Memang di situ Ustaz, masih jauh, Ustaz. Masih jauh nih, masih banyak kali hadisnya panjang. Nah, Tafadhol. Tafadhol. Nah, masih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nah, Qaulu beliau. tafadhol. Al-Islam anta syahada. Nah. Saya tanya Ustaz Roni ya. Ya, Nah, ya, Ustaz, tafadhol. Nanti Ustaz Roni yang menjelaskan. Nanti kalau Tafadhol. Disyurah Ustaz. Halo Ustaz. halo, Ya. di sini jaringannya agak nggak stabil Ustaz. Nah, al-Islamu Al-Islamu Ustaz Roni itu isim fi'il apa huruf? Isim, Ustaz. Isim. Termasuk isim apa Ustaz? Dia termasuk isim mufrad, Ustaz. Isim mufrad. Kenapa isim Ustaz? Isim karena dia dari segi makna dia menunjukkan benda atau sifat, Ustaz. Dan dari segi lapas dia ada tanda-tanda isim, ada alif lam. Ada alif lam. Tadi isim mufrad ya Ustaz ya. Ustaz, isim mufrad, Ustaz.
Kenapa isim mufrad? Iya. Ah. Nah, Iya Ustaz, Ustaz, isim kenapa mufrad, isim mufrad? isim mufrad karena dia tidak menunjukkan eh, tanda jamak, bukan berbentuk berjumlah dua atau jamak. Nah, Ustaz. Tafadhol, istamil. Tafadhol. Iya. An isim fa'il apa fi'il apa huruf Ustaz? An huruf Ustaz. Mungkin Iya. tidak Kenapa? ditanyakan marfuat. Nah, Ya, Ustaz. al-Islamu ini masuk ke i'rab dia rofa, tapi posisinya kita belum bahas. Nah, Ustaz. Ya, baik. Kita Nah, bahas Ustaz. kalau masuk ke i'rab yang posisi fa'il. Yang sudah kita bahas ya. Ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. An Baca dulu. isim fi'il apa huruf An Ustaz? termasuk huruf Ustaz. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda-tanda isim dan segi lapas Iya, karena tidak dan ada fiil. tanda isim fi'il Ustaz. Kemudian tashhada isim Kalau fi'il apa huruf tasyhada dia Ustaz? fiil Ustaz. Fiil Kenapa Ustaz. fi'il Ustaz? Kenapa Karena fi'il? dia yang pertama menunjukkan kata kerja, yang kedua dari segi lapas dia memiliki huruf mudharaah di awal Ustaz. Nah, dari fi'ilnya dulu, dari fi'ilnya Oh, dulu. iya. Itu Dia fi'il kata kerja apa yang Ustaz? selalu bersama Ya Ustaz. kata kerja tasyada dari kita bahas dari fi'ilnya dulu. Kenapa ini fi'il gitu, Ustaz? Ya, kenapa ini fi'il Ustaz? Karena dia yang pertama dari segi makna menunjukkan kata kerja Ustaz. Dan yang kedua bukan tidak memiliki tanda-tanda isim Ustaz. Tidak terdapat tanda isim dari segi lapas. Iya, Baik. tanda Jadi tanda dia kata kerja dan selalu Oh bersama enak Ustaz. fa'il. Bersama makna. fa'il Ustaz. Tadi lupa Ya. Ustaz. Jadi kalau dimaknai antasyada menyaksikan kamu, jadi menyimpan anta di sini ya, Nah menyimpan Ustaz. anta. Baik, menyaksikan kamu. Baik. Ya. Fi'il apa? Ayo Ustaz. Ustaz. Ini fi'il Fi'il mudhari termasuk Ustaz. fi'il mudhari. Nah Ya. Ustaz. Kenapa fi'il mudhari Ustaz? Karena dia diawali dengan huruf mudharaah Ustaz. Ustaz. Ya. Tasyada. Baik. Ya, kenapa fathah? Ini belum dibahas. Ini masuk ke i'rab nasab nanti ya. Iya. Kenapa Nah dalnya Ustaz. fathah? Antasyada. Nanti di i'rab nasab. Sabar. Baik. Terus ditanya Ustaz Alwi, fa'ilnya. Iya, fa'ilnya apa ini Ustaz? Fa'ilnya anta Ustaz. Dia dalam bentuk mustatir tersembunyi Ustaz. Tersembunyi. Ya. I'rabnya fa'il. Ustaz Alwi, I'rabnya fa'il i'rabnya marfu'. fa'il. I'rabnya fa'il Marfu' Ustaz. marfu. Tanda. Tanda marfu'nya apa Ustaz? Bi dhammah muqaddarah Ustaz. Nah, jadi kita ngirabnya ini pakai bahasa Indonesia. Ini supaya pertama memudahkan Ustaz. Supaya memudahkan. Jadi mungkin istilah-istilah yang bisa diterima itu kita ucapkan, tapi yang belum kita pakai bahasa Indonesia. Nah, supaya Berarti bahasa membantu yang dari dulu. Indonesianya Nah Ustaz. dhammah Nah, muqaddarah itu berarti Dengan kalau dhammah Ustaz. Dengan dhammah yang tersembunyi dengan Ustaz. doma. Nah, dengan doma yang dikira-kira dikira-kira. atau Iya. dikira-kira dengan doma, Kira-kira ya. Baik. Ustaz. Jadi dalam tahan dulu dari antasyhada jelas ini fi'il mudhari menyimpan fa'il yang mustatir berupa isim domir anta. Kemudian anta ini jadi fa'il itu i'rabnya harus rofa ya karena kaidahnya begitu. Al ismul marfu. Marfu i'rabnya. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Jadi kembalikan kepada tanda i'rab yang utama dengan dhammah muqaddarah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya. Dengan dhammah yang dikira-kira atau dikira-kira dengan dhammah begitu. Gitu ya. Di atasnya di anta dikira-kira dhammah pada anta ya. Walaupun lafadznya anta gitu kan. Itu ada dhammah yang dikira-kira di situ karena anta jadi fa'il. Jadi kalau muqaddar itu kembalikan pada tanda i'rab yang utama. Nah, yaitu kalau rofa dengan doma,
nasab dengan fathah, khafat dengan kasroh, jazm dengan sukun. Karena itu tanda utama dalam i'rab. Kembalikan ke situ kalau muqaddar ya. Wadah insyaallah. Istamir. Nah, Ustaz. Nah, an ini kemarin sudah ya Ustaz ya. An la ilaha illallah itu sudah. Ya, ma'ruf, Nah, ma'ruf. Wa anna Muhammadan Wa anna. wa anna ini ma'ruf. Muhammadan wa anna huruf semua, Ustaz. dulu semua ya. Ya, Muhammad. ya, Kalau ma'ruf. Muhammadan Ustaz, Nah, Ustaz. Muhammadan isim fi'il Muhammadan apa huruf? isim, Ustaz. Isim. Nah, Kenapa Ustaz. isim Ustaz? Dari segi makna dia menunjukkan nama benda, Ustaz, orang, dan dari segi lapas dia bertanwin, Ustaz. Bertanwin ya. Ini termasuk isim apa Ustaz? Mufrad, Ustaz. Isim mufrad. Kenapa mufrad? Karena dia tidak berjumlah dua atau lebih, Ustaz. Mana satu. Ya, Mana satu. Rasulullah ma'ruf. Dan di Muhammadan belum masuk i'rab, ini masuk nasab ya, belum dibahas. Ya, Ustaz. Ya kita akan bahas. Nah, istamir wa tuqimu. Kemudian buat tuqima wawu isim fi'il apa huruf Ustaz? Huruf, Ustaz. Ustaz. Kenapa huruf? Karena dia tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il, Ustaz. Ya. Kemudian lafaz tuqima itu isim fi'il apa huruf Ustaz? Fi'il, Ustaz. Kenapa fi'il? Karena menunjukkan kata kerja, Ustaz. Dan tidak ada tanda-tanda isim, Ustaz. Dan bersama pelaku. Nah, dan bersama pelaku, Ustaz. Nah, jangan Ini, dilupakan. menyimpan Tuqima, apa? tuqima juga sama ya, menyimpan apa di situ? Menyimpan fa'il anta, Ustaz. Anta ya. Jadi tuqima mengerjakan kamu, gitu ya. Tapi bisa ditanya lagi Ustaz Alwi. Ini termasuk fi'il apa Ustaz? Fi'il mudhari', Ustaz. Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari' Ustaz? Nah, diawali dengan huruf mudhara'ah ta, Ustaz. Kemudian kalimat selanjutnya ya. Fa'ilnya. Ini menyimpan fa'il apa Ustaz? Fa'il anta, Ustaz. Apa tanda fa'ilnya itu Ustaz? Marfu. I'rabnya fa'il. I'rabnya fa'il. I'rabnya fa'il apa? I'rab fa'ilnya marfu, Ustaz. Marfu dengan dhammah yang dikira-kira, Ustaz. Dhammah yang dikira-kira. Ya, naam Ustaz. Karena dia anta isim mabni, Ustaz. Tahan dulu. Jadi kaidahnya kalau ada fi'il seperti tuqima atau tadi tasyada itu selalu bersama fa'il. Kaidahnya kan begitu. Jadi fi'il kata kerja itu bersama fa'il. Maka pada saat kita i'rab harus ditanyakan, ini fi'il ini mau fi'il madhi, mau fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi, harus ada fa'il. Maka kita tanya, fa'ilnya mana? Gitu kan? Kemudian fa'ilnya bisa anta, i'rabnya fa'il rofa gitu, marfu gitu kan. Dengan doma dikira-kira atas anta, misalkan gitu ya. Jadi maksudnya itu setiap fi'il harus ada fa'il. Kemudian dari memaknai nantinya pada saat kita menyampaikan ya sebagai ustadzah itu juga ahsannya itu disebut ya. Kalau jenis itu fi'il maka cari fa'ilnya apa gitu. Walaupun tersimpan seperti ini kadang-kala kan lewat aja gitu. Ahsannya itu disebut karena ini fi'il maka fa'ilnya harus disebutkan gitu dalam memaknai itu. Misalkan tukima mengerjakan kamu. Jangan lewat watukima mengerjakan as-sholata pada sholat. Fa'ilnya mana? Padahal tukima ini fi'il gitu kan. Kadang-kala ada yang kelewatan begitu. Watukima dan mengerjakan as-sholata pada sholat. Gitu. Mana fa'ilnya? Siapa yang mengerjakan? Nah, maka asalnya itu disebutkan pada saat kita nyampaikan. Permufrodatnya, misalkan baca permufrodat. Watukima dan mengerjakan kamu, gitu kan? Mengerjakan kamu, itu yang lebih benar ya secara tata bahasa. As-sholata pada sholat. Karena kadang-kala ada ustadz yang menyampaikan langsung aja gitu ya.
wa tuqima dan mengerjakan as-sholata pada salat, wa tu'ti dan mendatangkan az-zakata pada zakat. Mana fa'ilnya? Ini fi'il. Kaidahnya harus ada fa'il. Maka asalnya cara tata bahasa itu sebutkan ya, sebutkan fa'il. Itu lebih indah nantinya. Kita menyampaikan itu lebih indah, lebih fasih. Nah, tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Kemudian kalimat berikutnya as-sholata itu Isim, Ustaz. termasuk isim. Kenapa isim, Nah, Ustaz? karena dia dari segi makna dia menunjukkan benda, Ustaz. Kata benda ya. Kemudian dari segi lafaz, Ustaz? Dari segi lapas dia memiliki tanda isim alif lam, Ustaz. Ya, boleh alif lam. Ustaz. Ya. Isim Kemudian, apa? Ayo terus. iya, Isim ini mufrad, Ustaz. isim mufrad. Kenapa mufrad, Ustaz? Nah, dia hanya menunjukkan jumlah satu, Ustaz. Nah, Bermakna satu ya. tahan dulu Ustaz, saya agak tersenyum ini ngelihat Ustaz Alwi ya. Orang Aceh tapi kalem kayak orang Jawa ini. Hujan Ustaz ya. Solo kalem ini. Jadi orang Aceh tapi kalem seperti orang Jawa Tengah ini. Betul, lanjut Istamir. Iya, iya. Kemudian kalimat watu tia, wawu isim fi'il apa huruf, Ustaz? Huruf, Ustaz. Kenapa huruf, Ustaz? Karena tidak memiliki tanda isim dan fi'il, Ustaz. Kemudian lafaz berikutnya tu'tiya. Itu isim fi'il apa huruf? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Kenapa fi'il, Ustaz? Karena dia bersambung dengan fa'il, Ustaz. Kata Fa'il Ya, kerja apa, tidak Ustaz? memiliki tanda isim. Ya, Ustaz. Mohon diulang, Ustaz. Kenapa fi'il tadi? Nah, Ustaz, karena dia bersambung dengan fa'il, Ustaz. Dan kata tidak memiliki kata tanda isim. kerja yang bersambung dengan fa'il gitu Ustaz. Kata kerja bersambung dengan fa'il, Ustaz. Nah, Apa fa'ilnya di situ, Ustaz? fi'il apa Fa'ilnya dulu Ustaz? Fi'il apa? Oh, ini fi'il apa, Ustaz? Kalimat ini. fi'il mudhari', Ustaz. Fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya? Fa'ilnya anta, Ustaz. Nah, kenapa fi'il mudhari'? Iya, kenapa fi'il mudhari ini kelewatan? Fi'il mudhari' karena diawali huruf mudhara'ah, Ustaz. Huruf mudhara'ah ya. Kemudian fa'il tadi, Ustaz? Apa fa'ilnya? Fa'ilnya anta, Ustaz. Isim dhamir, Ustaz. Isim dhamir. Apa istilah tadi, Ustaz, yang tidak apa tuh? I'rabnya fa'il. I'rabnya fa'il apa, Ustaz? Marfu', Ustaz. Ropa dengan dhammah yang dikira-kira, Ustaz. Kira-kira. Hasan. Az-zakat. Az-zakata sama kayak as-sholata, Ustaz. Nah, ya dibahas saja Ustaz. Satu lafaz lagi ini, az-zakat. Ini az-zakata Az-zakata isim isim, Ustaz. apa? Isim. Isim, Ustaz. Isim, kenapa isim, Ustaz? Karena dia dari segi makna menunjukkan benda, Ustaz, dan dia memiliki tanda alif lam, Ustaz. Isim apa ini, Ustaz? Isim mufrad, Ustaz. Isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena dia menunjukkan makna satu, Ustaz. Nah, satu ya. Hasan. Iya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya latihannya. Jadi semua peserta sama. Jadi perbanyak latihan, perbanyak tatbik, praktek supaya hafal dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau antum-antuna malas menghafal secara langsung gitu kan, maka hafalkan perlahan dengan banyak tatbik seperti ini. Jadi ajak teman yang mungkin sama-sama ikut program Simla bisa seperti ini ya, pakai WhatsApp dan lain-lain. Kemudian juga bisa juga dengan kalau berdekatan ya belajar bersama yang dekat atau juga ajarkan. Jadi belajar dengan mengajar. Ya. Ajarkan apa yang sudah dipahami, ajarkan.
entah itu ke siapa yang mau diajari begitu. Nah, kemudian ajak latihan, ajak tatbik begitu ya. Jadi ada juga cara belajar itu dengan mengajarkan ya, dengan mengajarkan. Apa yang sudah difahami itu diajarkan. Nah, itu juga juga menguatkan hafalan itu. Ketika mengajarkan kok bingung, pada saat mungkin kita belajar faham ya. Ketika diajarkan ternyata bingung, nah itu tanyakan ya. Bisa ditanyakan nanti ya. Insya Allah begitu ya. Barakallahu fikum. Fikunna jazakumullah khair. Waktunya sudah apa tuh? Sudah sampai ya. Kita kembalikan ke Ustadz Haris. Ustadz Haris. Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallah. tabarakallah. Masya Allah, luar biasa ini. Semangat sekali. Ya. Nah, Sinkroni kalau ya. ada yang pertanyaan ini Ustadz, mungkin ada sedikit aja apa satu apa dua. Yang penting mungkin. Baik, Ustaz. Ini di inbox ada pertanyaan, Ustaz. Nah, Afwan, Ustaz, apakah beda khafat dengan jar? terus selanjutnya langsung aja yang berapa pertanyaan Hanya tuh? satu saja, Ustaz. Hanya satu saja. Nah, sama ya, sudah dijelaskan di khofat atau jar, sudah Anda jelaskan itu hanya perbedaan ulama ya. Ada yang menyebut khofat, ada yang menyebut jar. Ya, hurufnya juga begitu. Ya, ada apa? Otomatis ya. Karena ada hurufnya itu. Ada yang menyebut huruf khofat atau huruf jar. Sama ya. Hanya perbedaan istilah saja di dua ulama Kufah dan Basrah. Nah, barakallahu fikum. Tafadhol, bisa kalau sudah bisa Baik. ditutup. Nah, alhamdulillah pembelajaran Simla pada malam ini pertemuan ke-9 ya. Afwan, tadi Anda salah share. Pertemuan ke-9 sudah selesai. Alhamdulillah para tulab juga dengan semangat dan mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita bahas malam ini bisa mempermudah kita untuk mempelajari dinullah ya, dan juga mempelajari ilmu syar'i yang lainnya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin tidak lupa seperti biasa ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Rabbani LC hafizahullah taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.